Jadi ini ada postingan di mana Walid versi nyata 20 santriwati pimpinan Ponpes di Lombok. Modus sucikan rahim kalau santriwati akan melahirkan anak yang jadi wali. Mereka berani lapor usai nonton Walid. Astagfirullahaladzim. Ya inilah tokoh-tokoh yang ya mereka melakukan hal yang di luar ajaran gitu. Bahkan ya tidak senonoh gitu, tetapi menggunakan ya agama gitu. Sebenarnya ini sangat disayangkan ya, terutama ya buat agamanya tuh jadi jelek gitu di mata orang gitu, gara-gara ya sosok ini. Kalau dari komenannya, akhirnya saya bisa ngerti kenapa Ponpes ada yang larang bawa HP. Paham dong, masa gitu aja nggak paham. Udah dibilang dramanya di Malaysia, tapi in real life-nya di Indonesia dan di berbagai daerah lagi. Pasti ada, cuman belum terungkap aja. Pantas banyak yang ketar-ketir. Film yang banyak banget hikmah dan manfaatnya, tapi pada buat kaum ulama-ulamaan itu ketar-ketir. Gimana kalau menurut lo pada gitu dengan hal yang kayak gini gitu? Jadi kayak hal kayak gini nih stigma bikin pondok pesantren ini jadi kayak kelihatan ya semuanya jelek gitu. Padahal ya nggak semua gitu maksud gue. Jadi ini ada postingan di mana seorang pengemis kaya asal Kediri kedapatan bawa uang tunai 40 juta dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Dia udah ngumpulin uang 150 ribu, uang puluhan juta dia dapat dalam beberapa bulan aja gitu. Jadi kalau kalian penasaran nih orang ini dapat duit dari mana, nah jadi dia tuh ngemis gitu John. Dan kalian bisa lihat tuh duitnya juga ya segitu banyaknya gitu. Dan kalau kita lihat di komenannya, aku nggak pernah lagi ngasih ke pengemis, mending aku sedekah ke orang tua yang jualan di pasar. Dilebihkan uangnya, mereka lebih punya harga diri, nggak minta tapi bekerja. Tapi kasihan kalau misalnya uangnya diamankan, dia kan nggak nyuri. Uang 2000 membuat seseorang kaya, kenapa hati ini lemah sama tampang yang kasihan. Ya gimana gitu kalau menurut lo pada, dan kalau kita lihat dari komen-komenannya ya kalian bisa lihat sendiri gitu. Halo semuanya, jadi ini ada postingan di mana nih kalau bisa lihat ya. Jadi ini gerbang tol error gitu. Jepang andalkan kejujuran warganya gitu buat bayar mandiri. Pada awal April lalu, sistem tol elektronik di Tokyo dan 7 prefektur lain sempat error selama 38 jam. Efeknya sebanyak 106 gerbang tol di 17 jalan tol nggak berfungsi gitu. Kerusakan ini bikin macet gitu. Ya keputusan yang cukup ekstrim gitu. Semua gerbang dibuka dan pengguna tol boleh lewat aja gitu. Bayarnya ntar gitu. Jadi emang benar-benar ya ngandalin kejujurannya gitu ya. Nggak ada data spesifik soal mobil mana yang belum bayar gitu. Jadi para pengendara diminta untuk sadar diri gitu dan bayar tol mandiri via QR. Ini via QR nih nggak tahu ya, QRIS kah? Tersedia di website gitu. Intinya ada kurang lebih 24.000 orang yang lapor bayar tol gitu. Di sisi lain masih banyak pengendara yang kebingungan gitu. Dan para lansia kebanyakan tuh berharap kayak bisa menerima pembayaran manual gitu, karena mereka kebanyakan itu nggak paham untuk pakai QR gitu. Tapi emang gokil ya dengan ya hal kayak gini kalian bisa ngelihat gitu ya.